Kedonganan yang saya tahu dan saya selalu kenal itu, mereka terkenal banget sama nelayan-nelayannya ya, yang dimana pasti hasilnya itu ikan-ikannya yang mereka taruh di pasar ikan Kedonganan. Biasanya di sana tuh bisa beli-beli ikan, udang, bahkan lobster aja di sana tuh ada. Saya sering banget ke pasar Kedonganan dan di sana saya bawa untuk pakai jasa bakar dan makan di sana itu rame-rame tuh seru banget. Jadi Pak, kalau misal cuaca bagus nih, Ya, itu kapal berlayar ke laut itu dari jam berapa Pak? saya berangkat jam 4 pagi, 4 sore, 4 sore. baliknya jam 7 pagi. Jam 7. Semalam Ya, gitu. ya 12 jaman lah di laut. Minimal segitu. Takaran ukuran buat kita balik lagi ke daratan itu apa Pak? Maksudnya tunggu ikannya full kabuknya apa gimana Pak? Kita di sini harus balik. Dapat dan dapat pasti balik. Oh, Ya, jamnya dengan- udah ditentuin begitu Pak? Ya, Oh. kalau enggak ya takut. Takut yang di pinggir was-was dia. Kok gak balik dan sebagainya lah. Oh, gitu. Itu ya. Di hari pertama saya mengeksplor Kedonganan ini, saya bertemu dengan salah satu nelayan yaitu Bapak Putu Liong. Saya sempat bertanya-tanya kepada beliau tentang gimana sih kehidupan nelayan, ikan apa aja yang dijual ke pasar, dan tangkapan apa sih yang paling sering dapat, dan kemudian didistribusikan ke pasar. Bapaknya cukup asik, enak diajak ngobrol, ngalir aja. Dan juga bapaknya ditanya apa aja, jawabannya cukup menyenangkan. Nama saya Putu Suaryana. Umur saya 55 tahun. Alamat Kedonganan. Ya, pada tahun 1988 saya sudah jadi nelayan. Ikut pada waktu itu ikut bapak, ikut ke tengah lah. Membantu awalnya jadi penguras namanya. Nanti bersih-bersihin gitu. Lambat laun dengan perjalanan, mau tidak mau kita harus generasi, jadilah jadi nelayan. Bisa nangkap ikan yang seperti sekarang ini. Dan ketika saya di Kedonganan, saya menyempatkan diri untuk bertemu satu nelayan yang kebetulan juga sudah lama di Kedonganan berlayar, mengikuti bapaknya waktu dia cerita. Beliau di Kedonganan itu sudah puluhan tahun kalau nggak salah, dan dari situ saya mendapatkan banyak sekali insight mengenai kehidupan nelayan, kapan mereka harus berlayar, musim-musim di mana aman untuk berlayar ataupun tidak, dan juga ikan-ikan yang dijelaskan. Kebetulan ikan yang banyak di sini adalah ikan tongkol, tapi sayangnya saya alergi dengan ikan tongkol. Tapi selain itu, beliau menjelaskan udang-udang yang enak, kepitingnya yang manis, lalu kalau bawa ikan banyak banget itu harganya bisa murah sekali, tergantungan musim. Dengan dari situ saya sebagai mahasiswa dan juga sebagai turis, saya jadi tahu kapan waktu paling tepat untuk bisa datang ke pasar Kedonganan di mana ikannya lebih berlimpah. Jadi lebih seru lah milih-milih ikannya di sana. Kedonganan itu adalah sebuah kelurahan di Kabupaten Badung dan khususnya di Kecamatan Kute yang bersebelahan dengan Kelurahan Jimbaran dan Kelurahan Jimbaran. Adapun luas wilayah kami kurang lebih 1 km persegi dan jumlah penduduk kami kurang lebih itu 8.760. Nah, untuk itu kami memiliki potensi di Kedonganan karena kami diapit oleh 2 laut, yaitu laut di bagian barat dan laut di bagian timur, yang mana laut di bagian barat memiliki potensi untuk penangkapan ikan dan nelayan, dan juga sebagai kuliner, wisata kuliner yang mana dilakukan setiap sore hari. Sedangkan di wilayah timur potensi kami karena dipenuhi banyak mangrove, maka di situ bisa dilaksanakan potensi mancing dan wisata mangrove. Ya.
Kedonganan identik dengan nelayan semenjak kedonganan dituakan. Bapak lahir di tahun 1968, nelayan itu memang sudah ada. Keluarga Bapak pun dari Bapak, kakek Bapak itu adalah anggota atau usahanya pada saat itu pekerjaannya adalah nelayan. Dan sebagian besar Kedonganan, masyarakat Kedonganan itu adalah nelayan. Karena kami di Kedonganan itu diapit oleh 2 laut, yaitu laut di sebelah timur, yaitu yang juga ada mangrove-nya, dan ada laut yang di sebelah barat yang berpasir putih. Yang dimana asal mula daripada desa adat Kedonganan, kapan desa adat Kedonganan itu identik dengan nelayan adalah dari awal Kedonganan itu ada, masyarakat itu berusaha sebagai nelayan. Setelah saya beli beberapa ikan dan beberapa udang dan kerang, saya langsung lanjut ke salah satu restoran yang ada di Kedonganan untuk saya kasih belanjaan saya dan mereka langsung timbang ya, itu berapa kilonya, lalu dibakar. Pas saya masuk, itu restorannya besar sekali dan sangat-sangat bersih, gak ada bau ikan sama sekali dan asapnya pun gak ada yang masuk lah. Mungkin karena dari angin-angin lautnya ya, tapi itu enak banget. Duduk di sana itu pelayanannya top banget. Apa yang saya minta, apa yang saya butuhin, mereka langsung sigap gitu untuk bertemu saya dan saya juga dikasih welcome drink, jadi itu worth it. Keadaannya cukup bersih, rame juga kemarin itu. Enak juga pemandangannya, soalnya makannya itu di pinggir pantai kebetulan. Kemudian setelah makanannya datang, dihidangkan, masakannya enak. Kemudian yang paling enak itu menurut saya udangnya ya. Karena bumbunya itu pas, cocok aja gitu. Terus sambalnya juga enak. Satu hal yang paling pertama kali saya coba, karena mata saya langsung tertuju ke makanan itu adalah kerangnya. Kerangnya itu tahu bentuk cakungnya itu ada bumbu-bumbunya, masih ada berminyak, juicy banget. Dan itu kita ambil, kita bumbunya tuh bisa taruh di nasi dan campurin ke nasi, itu makan bener-bener enak banget, itu bumbunya best banget, itu wajib, itu favorit. Setiap ke Kedonganan harus pesan itu. Terus saya cobain lagi kedua udang, karena kebetulan saya suka banget dengan udang. Kata nelayannya, kata penjualnya waktu saya beli udang, katanya itu udangnya manis banget. Saya bingung, udang manis tuh gimana ya? Pas saya cobain, walaupun dibakar itu kan ada aroma smoky ya. Aroma smoky-nya dapat, tapi itu dari udangnya pas dimakan dagingnya empuk, manis, juicy, smoky-nya dapat, bumbu Balinya juga dapat. 5 in 1, itu semua dapat, worth it. Kerangnya A, udangnya A. Sekarang kita terakhir cobain ikan snapper yang dibakar juga. Pas dicobain, itu mirip-mirip dengan udang. Bedanya mereka lebih halus lagi dagingnya. Terus ikannya itu, kulit ikannya itu mereka crispy tapi nggak terlalu crispy. Jadi itu enak banget dan smoky-nya lagi-lagi dapat juga. Dan dari situ kita dapat 2 sambal. Sambalnya tuh sambal merah tapi nggak terlalu pedas jadi agak manis. Dan satu lagi sambalnya sambal matah ala Bali yang paling saya suka karena mereka itu nggak pelit sama bawangnya dan sambalnya. Bawangnya itu banyak banget saya ambil, saya cocolin sebanyak-banyaknya, saya campurin sama bumbu Balinya. Itu walaupun digabung bumbu Bali yang manis, pedas dan dicampur dengan sambal matah yang banyak bawang itu masih enak banget. Saya juga bingung, ini chefnya mantep banget ini bikinnya. Itu saya makan sampai saya kenyang banget tapi pengen nambah lagi. Bayangin aja nih ya, kita duduk di pinggir pantai sambil menikmati hasil tangkapan laut yang segar dan hangat. Kemudian juga disuguhkan suara ombak dan sunset yang wah itu menurut saya sih bagus banget ya. Nah di momen itu tuh merasa spesial, saya tuh merasa spesial di momen itu ketika berada di Kedonganan ya. Penyanyi yang seperti pengamen tapi mereka tuh suaranya bagus-bagus banget, muter-muter, keliling-keliling, terus dengerin suara angin, suara lautnya, itu bener-bener, itu top banget sih. Bener-bener harus kesana lagi, ulang terus. Pokoknya kalau saya balik ke asal saya dan saya balik lagi ke Bali, gak akan pernah ngelewatin Kedonganan, top list. Potensi pariwisata kuliner Kedonganan tentunya sangat luar biasa. Ya di samping
juga kami didatangi oleh wisatawan turistik atau Nusantara, juga kami didatangi oleh wisatawan mancanegara. Sehingga seiring sejalan ketika pariwisata bertumbuh di Bali ini, khususnya di Kute, tentu memberi dampak positif terhadap potensi kami Kedonganan dalam mengembangkan pariwisata. Kami selaku pemerintahan terbawahi Kelurahan Kedonganan, semoga pariwisata kuliner di kawasan Kedonganan ini pada khususnya itu bisa berkembang ke arah lebih baik. Pertama-tama bisa diakui oleh wisatawan bahwasannya kalau ingin merasakan pariwisata kuliner khususnya di Bali, seyogianya datang. Karena Kedonganan memberikan nuansa yang baik dalam menciptakan kenangan atau bahkan destinasi pariwisata itu sendiri. Sehingga ke depan pariwisata kuliner khususnya di Kedonganan ini bisa berkembang dan dikenang dan dikenal oleh seluruh wisatawan bukan saja Nusantara, tapi juga wisatawan mancanegara. Apa yang harus kami sampaikan itu ya kami terus sampaikan pada masyarakat kami dan terutama kepada generasi muda keturunan dan termasuk yang paling utama adalah anak-anak. Itulah yang nanti kami akan ajak menjaga bagaimana kita itu bisa seperti sekarang ini. Makanya kami di Desa Adat membuat yang namanya patung yang ada di sebelah barat, yaitu patung nelayan, untuk mengenang, untuk mengingat bahwa suatu saat anak-anak kami bertanya kenapa harus dibuat patung nelayan, supaya mereka tahu bahwa kami ini adalah memang anak nelayan. Itu yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kedepannya generasi Bapak, anak-anak Bapak untuk bisa menjaga warisan budaya tak benda yang sudah begitu lama diberikan kepada kami untuk menjaganya tradisi budaya itu.